Bel sekolah kini berdering menandakan sudah habis waktu belajar bagi para murid-murid sekolah dasar di Mountain Slope itu. Kini para siswa mulai berlari dan berebut untuk saling mendahului keluar dari kelas. Hal ini tidak terkecuali bagi Yo William dan Harvey. Mereka berdua tampak sangat gembira dan terus berebut keluar dari kelas itu membuat Bu Sarah hanya menggeleng kepala saja menyaksikan ulah dari anak didiknya itu. Yo, nanti kau datang ke rumahku kan? Tanya Harvey. Tidak, Fei. Kakekku tidak memberi izin. Jawab Yo. Dia sengaja mengatakan seperti itu karena berbagai alasan. Pertama, dia tidak ingin bertemu lagi dengan ketiga anak orang kaya di kampung itu yang sering mengganggunya. Yang kedua, dia ingin belajar dengan giat dan menyerap semua ilmu yang akan diajarkan oleh kakeknya. Yang ketiga, hanya Harvey saja yang baik kepadanya. Sementara keluarga Harvey hanya menganggap dirinya seperti sampah. Jika bukan karena kakeknya yang sangat dihormati di kampung itu, sudah pasti dia tidak akan diizinkan bahkan untuk lewat di depan rumah mereka pun. Dia heran. Dulu kata kakeknya, orang-orang di Mountain Slope ini semuanya ramah dan baik. Namun sejak beberapa tahun ke belakang ini, ketika sebuah perusahaan dari Star Hill masuk dan berinvestasi di kampung ini, keadaan perekonomian penduduk mulai berubah sejalan dengan gaya hidup mereka yang mulai meninggalkan kesederhanaan yang dulu dapat terlihat dari setiap warga Mountain Slope ini. Sekarang jalan sudah diaspal. Pabrik penggilingan padi sudah dibangun. Bendungan irigasi sudah siap sepenuhnya sekitar 5 tahun yang lalu. Kehidupan masyarakat sangat sejahtera. Hal ini perlahan mengubah gaya hidup mereka. Yo, anak kecil seusia itu tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Dia terus saja berjalan bersama dengan Harvey yang sedikit tampak kecewa dengan alasan yang diberikan oleh Yo tadi. Baiklah Yo, kita berpisah di sini. Oke Harvey, ketemu lagi besok di sekolah ya, kata Yo. Harvey mengangguk dan menunggu di pinggir jalan sampai Yo tidak kelihatan lagi. Barulah dia melangkah kembali menuju rumahnya yang sudah tidak jauh dari tempatnya berdiri tadi. Saat ini, Yo terus saja berjalan menyusuri jalan menuju persimpangan 3. Namun yang tidak dia duga adalah Charles, Milner dan Jimbo malah berdiri di persimpangan itu seolah-olah sedang menunggu dirinya melewati jalan itu. Hei anak hutan, mengapa lama sekali kau? Tanya Milner dengan angkuh. Ada apa lagi kalian? Apa masih belum puas menggangguku? Tanya Yo. Aku belum puas sebelum kau mencari sekolah lain. Jangan sekolah di sekolah milik pamanku. Sekolah kami adalah sekolah elite. Hanya kau saja siswa di sana yang berasal dari pinggir hutan. Kata Charles menghina. Sudahlah Charles. Aku malas berkelahi. Masalahnya adalah, aku tidak ingin nanti urusan kita ini sampai kepada orang tua. Lebih baik aku mengalah saja. Tapi jangan keterlaluan Charles. Karena semut pun menggigit kalau terlalu tersakiti. Kata Yo. Hahaha. Menggigit katanya teman-teman. Lihatlah anak hutan ini. Dasar monyet. Menggigit katanya. Mereka lalu tertawa terbahak-bahak melihat wajah Yo yang mulai memerah menahan emosi. Berkali-kali Yo menarik nafas dalam-dalam untuk meredam kemarahannya. Dia ingat semua pesan kakeknya untuk tidak melawan dan mencari masalah. Kau tahu woi anak hutan. Kau tahu siapa aku. Jangan buat wajah merah seperti itu di depanku. Atau kau sama sekali tidak akan bisa melanjutkan sekolahmu di Mountain Slope ini. Kau belum kenal siapa pamanku dan siapa kakekku. Kakekku bernama Morgan dan pamanku adalah Tuan Rian. Dia adalah direktur di perusahaan di kota sana. Lihat pabrik dan bendungan itu. Itu semua adalah milik pamanku. Semua orang di kampung ini hormat dan merasa berterima kasih kepadanya. Kau ingin melawanku ya? Pikirkan dulu kakekmu yang sudah tua sekali itu. Bahkan kakekmu sudah tidak pernah lagi ke kampung. Mungkin sudah tidak mampu berjalan. Kata Charles menghina Yo dengan perkataan yang sangat menyakitkan hati. Yo hanya bisa menelan semua penghinaan ini dan berulang kali menarik nafas dalam-dalam untuk melonggarkan rasa sesak di dalam dadanya. Kini tanpa memperdulikan ocehan Charles, Milner dan Jimbo, dia segera melangkah meninggalkan mereka yang masih terus mengganggunya sambil mengikuti dari belakang. Anak orang hutan. Kata mereka bertiga mengejek Yo dengan gelar anak orang hutan.
Yo tidak lagi memperdulikan semua ocehan ketiga anak itu. Sebaliknya terus saja melangkah dengan cepat mengikuti jalan setapak agar cepat tiba di gubuk miliknya. Ketika Yo tiba di gubuk yang sudah sangat usang itu, seorang lelaki tua langsung menghampiri dirinya dan bertanya, "Ada apa denganmu, Yo? Kakek lihat wajahmu sangat kusut. Mereka menggangguku lagi, Kek. Setiap pulang sekolah, mereka selalu menungguku di simpang 3 itu," kata Yo sambil meletakkan tas sekolahnya di dekat lemari yang juga sudah usang. "Kek, mereka terus mengatakan bahwa aku anak orang hutan. Mereka juga mengatakan bahwa aku anak yang tidak jelas dari mana. Sebenarnya aku heran. Mengapa ayah setiap kali menjengukku selalu dengan cara sembunyi-sembunyi?" Tanya anak itu dengan perasaan ingin tahu. "Apakah ayahku adalah seorang buronan, Kek?" Tanya anak itu lagi. Bicara apa kau ini? Ayah dan ibumu adalah orang yang baik-baik. Mereka tidak pernah mencari masalah. Mungkin orang kampung ini terlalu sombong makanya ayahmu datang secara sembunyi-sembunyi. Jawab lelaki tua itu berbohong. "Aku ingin ayah dan ibuku mengajakku sesekali keliling kampung ini, Kek. Agar orang-orang melihat bahwa aku ini memiliki ayah. Jika begini terus, aku tidak tahan, Kek," kata Yo dengan geram. Namun walau bagaimanapun perasaannya terluka, anak itu tidak menangis. Ini yang membuat lelaki tua itu salut kepada anak yang masih sangat kecil ini. Ketebalan jiwanya patut diacungi jempol. Kau tidak tahu, Yo. Jika ayahmu tidak sembunyi datang ke kampung ini, niscaya kampung ini akan dilanda kegemparan. Kau belum tahu siapa ayahmu dan seperti apa kekuasaannya. Semua orang akan berbaris dan tunduk jika ayahmu datang secara terang-terangan ke kampung ini. Kata lelaki tua itu dalam hati. Kau ini adalah calon pewaris tunggal yang dipersiapkan sejak berusia 1 tahun. Semua yang kau alami saat ini akan berguna kelak untukmu setelah dewasa. Maka, bertahan dan bersabarlah. Kata lelaki tua itu lagi berkata dalam hati. Sudah, jangan mengomel seperti nenek-nenek. Sekarang kau ganti pakaianmu. Kita akan merintis jalan di depan sana agar bisa kau lalui untuk berangkat ke sekolah. Setelah itu, kau tidak akan dihadang lagi oleh anak-anak bandel itu. Kata kakek itu sambil mengambil parang dari balik pintu. Setelah selesai berganti pakaian dan makan, kedua kakek dan cucu itu pun berangkat menuju ke samping semak belukar lalu menebas rerumputan itu untuk membuat jalan baru agar bisa digunakan oleh Yo William untuk berangkat ke sekolah. Bersambung.